Jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, channel Sanggam Manalu. Sudah lama sekali ya kita tidak ada update video-video terbaru. Selama ini formatnya adalah format motivasi, video motivasi dan video inspirasi yang saya record terlebih dahulu, kemudian saya create videonya, jadi semacam video audio. Lalu kemudian saya upload ke YouTube ya. Nah, namun kali ini saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda, yaitu langsung live streaming ya, live streaming. Jadi mungkin lebih dekat kepada teman-teman viewers atau subscriber daripada channel video, channel Sanggam Manalu, channel motivasi dan inspirasi. Nah, topik hari ini adalah menarik sekali, yaitu 3 penghalang utama yang dapat menyebabkan visi kita tidak tercapai atau tidak terwujud. Banyak orang, tentu bukan banyak orang, mungkin setiap orang kali mempunyai visi dalam hidupnya, ya, ingin menjadi seperti apa, ya. Boleh dikatakan visi ini bisa juga berupa cita-cita atau sesuatu yang ingin dicapai, ya. Semua orang barangkali mempunyai, dan juga banyak orang yang percaya diri bahwa ia akan dapat mencapai visinya, mewujudkan visinya, mencapai cita-citanya. Mungkin barangkali dalam perencanaan yang matang, hitung-hitungan di atas kertas, seseorang dapat berkata kepada dirinya, baiklah, saya akan melakukan ini dan itu, dan pada tahun sekian saya akan menjadi ini dan itu. Nah, kira-kira begitu. Tetapi ada pula orang yang tidak menyadari bahwa ada penghalang di dalam dirinya yang bisa menyebabkan visi tersebut tidak tercapai. Nah, penghalang itu tentu ada dua kategori, 2 macam, yaitu dari diri sendiri maupun dari luar. Penghalang internal dan penghalang eksternal. Apa yang kita bahas pada pagi hari ini adalah 3 penghalang utama, yaitu penghalang internal yang dapat menyebabkan visi kita, cita-cita kita tidak dapat diwujudkan. Nah, 3 itu adalah yang pertama, kemalasan. Yang kedua, tidak konsisten. Yang ketiga, mental pengecut. Kita bahas yang pertama, yaitu kemalasan. Beberapa hari lalu, saya ngobrol dengan seorang teman. Teman ini adalah seorang pengusaha, ya. Dia menceritakan tabiat salah satu daripada karyawannya yang malas, yang banyak sekali alasan untuk tidak masuk bekerja. Ya, tiba-tiba sakit, dan sakitnya itu seperti terjadwal gitu ya. Setiap hari Sabtu pasti sakit, izin sakit maksudnya ya, bukan pasti sakit, tapi izinnya dilaporkan, oh saya izin Pak sakit setiap hari Sabtu. Dan ada lagi di hari-hari di weekdays itu mempunyai banyak alasan. Intinya bahwa karyawan tersebut adalah orang yang malas. Sehingga apa yang dilakukan oleh teman saya ini, akhirnya dia memberhentikan karyawan tersebut dan mengatakan bahwa kamu adalah seorang yang malas. Orang malas tidak ada obatnya, tetapi orang yang bodoh, maaf, bisa diajarin. Orang yang katakanlah tidak mempunyai skill itu bisa dipelajari. Tapi kalau orang sudah malas itu tidak ada obatnya. Sehingga orang tidak akan mau bekerja sama dengan orang-orang malas. Ya. Nah, orang miskin jadi sukses itu ada. Orang jelek jadi sukses ada juga. Orang cacat jadi sukses banyak ada, ya. Yang tidak ada itu adalah orang malas
jadi sukses. Hukum Newton, tahu ya Newton, ilmuwan. Hukum Newton yang pertama tentang gerak. Kalau kita bahasakan dalam bahasa yang sederhana seperti ini. Benda yang diam akan cenderung untuk diam, selalu diam. Benda yang bergerak akan cenderung untuk terus bergerak. Nah, hukum Newton ini tentang gerak ini nampaknya juga berlaku kepada manusia. Ya, coba saya ulang ya. Ini hukum Newton tentang gerak ini bahasanya nggak persis seperti itu, tapi saya sederhanakan. Benda yang bergerak akan cenderung bergerak terus. Benda yang diam akan cenderung diam terus. Nah, nampaknya hukum Newton ini juga berlaku kepada manusia. Ya, kepada manusia. Artinya orang yang malas, yang banyak diamnya daripada bergeraknya, maka dia akan cenderung semakin malas, dan semakin malas. Kenapa? Karena kemalasan itu mendarah daging di dalam dirinya. Nah, orang yang suka bergerak, maka dia sudah terbiasa untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ya, maka itu kalau kita dalam situasi atau kondisi tertentu kebanyakan berdiam diri, usahakan untuk kita bergerak sesuai waktunya. Artinya jangan sampai membiarkan badan kita ini terbiasa istirahat pada saat jam tidak istirahat. Nah, kita kan diciptakan seimbang. Ada jam istirahat, ada jam bekerja. Misalnya jam istirahat itu adalah jam tidur. Orang biasa tidur jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Ya, kalau ada orang ambil tidur siang, ya silakan aja. Misalnya habis jam 1 sampai jam 2 misalnya, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau saat jam kerja, ya, walaupun tidak sedang bekerja, tapi saat jam kerja, jam tubuh maksud saya, harusnya untuk bekerja, kita berdiam saja, baring-baring saja, maka hukum Newton itu lama-lama jadi mendarah daging dalam diri kita. Saya jam 8 baringan, jam 9 baringan, duduk melulu gitu ya. Jam 2 siang, duduk baring jam 3, duduk baring, nggak melakukan apa-apa, maka lama-lama hukum Newton ini akan mendarah daging dalam diri kita. Orang atau benda yang diam akan cenderung untuk diam terus. Maka kalau udah seperti ini sudah tingkat parah ya, tidak ada lagi obatnya, kecuali ada hal-hal yang luar biasa yang bisa membangkitkan ya, mengubah. Karena apa? Kemalasan itu mendarah daging itu bukan hanya istilahnya mendarah daging, tapi sudah tersimpan di otak bawah sadar bahwa ya dirinya adalah orang malas. Maka lihat tempat tidur nggak tahan, pengen baring. Lihat tempat duduk nggak tahan, pengen rebahan gitu ya. Lihat sofa, pengen rebahan. Kira-kira seperti itu ya. Maksudnya hukum Newton tentang gerak tersebut. Nah, malas itu memang nggak ada obatnya. Perlu kesadaran daripada diri sendiri. Kita harus melawan yang namanya kemalasan. Orang malas tidak dipakai di mana-mana. Di perusahaan manapun orang malas pasti disingkirkan ya. Kita tidak akan bisa mencapai apa-apa. Sesuatu yang ingin dicapai, cita-cita ingin dicapai, visi ingin dicapai, kita mesti bergerak, kita mesti melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan bergerak terus ya, apapun hambatan dan halangannya, termasuk perasaan ya. Perasaan ingin lagi tidak mood, kita terus bergerak melawan perasaan tersebut. Supaya apa? Supaya kemalasan itu tidak hinggap dalam diri kita, sehingga menjadi sebuah tabiat buruk. Nah, hal yang kedua adalah
hal yang kedua tadi, yang pertama malas, yang kedua adalah tidak konsisten. Nah, ini adalah salah satu penghalang yang dapat menyebabkan visi kita tidak dapat tercapai, teman-teman ya. Tidak konsisten. Kadang timbul, kadang tenggelam, kadang muncul, kadang hilang. Nah, kalau bayangkan sebuah, katakanlah sebuah toko, ya, toko apapun, toko sembako, apapun. Misalnya Senin dia buka, Selasa tutup, lalu Rabu tutup juga, Kamis dia buka setengah hari, sore dia tutup, malam buka lagi. Nah, terus seperti itu ya. Sabtu buka, ya, Jumat tutup, Senin berikutnya buka, ya, Selasa tutup. Kira-kira seperti itu ya, tidak konsisten. Maka percayalah toko tersebut akan dilupakan orang. Tidak ada orang yang mau datang ke sana. Karena orang akan berpikir, itu toko nggak jelas. Jangan-jangan kita pergi, toko sedang tutup. Kira-kira begitu. Sama rumah makan juga begitu. Kalau katakanlah teman-teman punya warung ya, warung makan atau rumah makan. Ya. Rumah makan apapun lah, rumah makan yang permanen, misalnya di rumah atau di ruko atau warteg gitu kan. Nah, contoh warteg lah di pinggir jalan biasanya buka jam 4 sore sampai jam 12 malam, kan gitu ya, setiap hari. Senin buka gitu, Selasa tutup, Rabu tutup, Kamis buka lagi, begitu terus dari minggu ke minggu. Percayalah bahwa orang tidak akan ada yang datang makan ke tempat itu ya di hari-hari berikutnya. Nah, ini namanya tidak konsisten. Orang-orang tidak konsisten melakukan pekerjaannya tidak akan mencapai apa-apa. Dia akan merugi, dia akan selalu pada titik nol, bahkan selalu minus ya posisinya. Tidak ada progres, tidak ada grafik yang meningkat, sebab dia tidak bisa mengharapkan apa-apa. Ya. Konsistensi itu harus dijaga. Ya. Nah, suka berubah-ubah. Ya. Salah satu ciri orang tidak konsisten adalah suka berubah-ubah. Angin berhembus ke kiri, dia pergi ke kiri. Angin berhembus ke kanan, dia pergi ke kanan. Gitu ya. Misalnya, dia melihat orang bisnis masker. Wah, orang itu berhasil, sukses. Nah, dia berpikir, wah, saya bisnis masker aja. Lalu dia coba, ternyata dia tidak seberuntung temannya itu. Lalu dia lihat orang lain, katakanlah bisnis obat herbal gitu ya, merek tertentu. Wah, rame orang beli kepada temannya yang sedang bisnis herbal itu. Lalu dia tertarik lagi, wah sukses dia ya, sudah bisa beli ini dan itu. Dia ikut ke sana itu ya. Coba bisnis, tapi dia ternyata tidak seberhasil temannya itu. Nah, kemudian ketemu lagi orang lain katakanlah bisnis pakaian misalnya begitu ya, jual beli pakaian. Lalu dia tertarik, wah ini pakaian anak ya lagi ramai, ayo kita bisnis pakaian. Lalu dia bisnis pakaian, gitu, tidak konsisten. Nah, jadi orang seperti ini tidak akan bisa mewujudkan visi. Konsistensi itu adalah salah satu fondasi keberhasilan. Ya, konsisten itu artinya melakukan satu hal yang sama dalam jangka waktu yang sangat panjang. Itu namanya konsisten. Ya, walau mungkin bahkan di waktu-waktu pertama, di awal-awal itu berdarah-darah, merangkak, jatuh bangun, terus ya. Tapi kalau konsisten terus melakukannya, maka pasti nanti ada momentum yang membawa dia sampai ke puncak dan menuai hasil dari perjuangannya. Karena apa? Karena hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Benar ya? Ya, jadi kalau teman-teman sudah punya suatu bisnis hari ini, katakanlah pekerjaan atau apa, konsisten lah ya. Walaupun hasilnya belum seberapa. Apa yang perlu dilakukan kalau hasilnya ingin berubah? Ya strateginya, inovasinya, gitu ya, bukan mengganti bisnisnya. Kecuali memang
pada situasi yang sudah benar-benar tertutup, ya kan, seperti pandemi kemarin. Ya nggak mungkin kita saat pandemi kita buka bisnis travel, ya itu nggak mungkin. Itu baru namanya kita harus ganti bisnis dengan cepat. Tetapi kalau pada situasi normal, ya mungkin belum ada hasil, bisnis sudah dimulai, usahakanlah konsisten, ubah strateginya, ubah inovasinya, berinovasi ya. Bukan gonta-ganti usaha, gonta-ganti bisnis, gonta-ganti pekerjaan. Kerja di PT A misalnya 3 bulan, wah kurang mantap nih lingkungannya, pindah, resign ke PT B 4 bulan, lalu nggak enak, gajinya kecil, pindah ke PT C 6 bulan, keluar nanti PT berikutnya nggak akan percaya kepada kita, ya. Karena apa? Tidak ada konsistensi, ya, tidak ada loyalitas, ya. Saya melihat ada satu teman ya, bekerja di sebuah perkebunan dan sudah puluhan tahun bekerja di sana. Dulu dimulai dari posisi yang sangat dasar sekali, namanya kerja di perkebunan, tinggal di kebun, di hutan gitu kan, tapi sabar, konsisten. Nah, puluhan tahun kemudian sekarang hidupnya sangat, wah jauh luar biasa sekali ya. Dia bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana ya, punya properti ini dan itu, ya sudah kalau misalnya hari ini dia pensiun ya, walaupun belum usia pensiun, dia sudah bisa menikmati masa-masa pensiun yang indah. Nah, kira-kira begitu. Kenapa begitu? Karena ada konsistensi ya. Ketika perusahaan itu baru mulai, dia sudah di sana ya. Ketika perkebunan itu sudah menghasilkan, dia masih di sana. Ketika perusahaan perkebunan itu sudah sukses dalam ekspornya, dia masih di sana. Nah, tentu perusahaan itu akan mempercayakan posisi yang sangat baik karena konsistensinya dan loyalitasnya. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa hasil tidak akan mengkhianati kerja keras, tidak akan mengkhianati proses. Maka dari itu kita perlu membiarkan diri kita mengalami proses demi proses, ya. Kita konsisten. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, penghalang yang dapat membuat cita-cita kita, visi kita tidak terwujud atau tidak tercapai, ya, yang dapat membuat kita gagal atau yang membuat kita tidak sampai kepada kesuksesan, yaitu mental pengecut. Nah, mental pengecut ini orang sering katakan kalah sebelum berperang, ya. Tantangan ada sedikit, menyerah gitu kan. Ya, buka usaha di bulan-bulan pertama belum ramai, tidak ada pembeli, menyerah gitu ya. Nah, ini mental pengecut. Daya juangnya lemah, tidak ada, tidak mampu melihat tantangan ya sebagai peluang. Nah, orang-orang seperti ini biasanya berkata begini, ya memang bisa dilakukan, bisa jadi gitu ya, tapi terlalu sulit. Nah, begitu. Nah, orang-orang seperti ini tuh melihat, fokusnya melihat kepada kesulitan, ya, kepada masalah, dan tidak ada upaya untuk menerobos atau menyelesaikan halangan-halangan tersebut, ya, masalah-masalah tersebut, kesulitan-kesulitan tersebut. Beda sama orang yang mempunyai mental pemenang. Mental pemenang berkata begini, memang sulit, tapi pasti bisa. Ada kemungkinan. Ada peluang. Nah, jadi orang-orang yang memiliki mental pemenang, dia fokus melihat kepada kemungkinan, kepada peluang, kepada reward, ya, kepada hasil, gitu. Ya. Lalu dia berusaha menerobos halangan-halangan tadi, berusaha menerobos kesulitan-kesulitan tadi, dan membuat cita-citanya menjadi kenyataan. Nah, itu ya. Jadi kalau kita menghadapi tantangan, jangan cepat menyerah, bertahan, ya, berani mengambil resiko, berani melangkah. Pepatah Cina mengatakan begini, ya, 1000 langkah itu tidak ada kalau tidak ada
satu langkah pertama. Nah, ketika kita melangkah pada satu langkah pertama, bisa jadi tantangan sudah ada, ya, kesulitan sudah terjadi, halangan sudah ada di depan. Tapi teruslah melangkah, ya. Langkah kedua, ibarat tangga gitu kan. Di tangga pertama ada halangan, berusaha naik ke tangga kedua. Karena di setiap proses itu pasti ada tantangannya. Ya, tantangan itu banyak dari diri sendiri, dari lingkungan, dari keluarga, keadaan, ya, dari situasi politik dan sebagainya. Ya. Ejekan orang misalnya, ejekan orang ini yang paling sulit kadangkala diatasi. Ya, orang apalagi dari teman-teman orang-orang paling dekat dengan kita. Ya, wah ngapain tuh kerjaan begitu misalnya begitu kan? Emang nggak ada kerjaan lain? Ya, memang tidak ada kerjaan lain, percuma lah sekolah tinggi-tinggi, jadi jualan apa gitu. Benar enggak, ya kan? Tapi kalau kita sudah yakin dari awal bahwa apa yang kita sudah mulai ini, apa yang kita sudah buat ini akan berhasil suatu saat, maka akan berhasil kalau kita terus berani menerobos setiap tantangan. Ya, singkirkan apa yang namanya mental pengecut, ya, loser mentality. Ya, kita harus kalahkan itu. Kita harus ubah menjadi mental pejuang. Ya, mental pejuang itu ibarat prajurit, ya kan, tidak takut, berani, ya, maju terus, pantang mundur, kira-kira begitu. Ya, ada satu teman saya di suatu daerah, ya, dia bercerita kepada saya di kota itu dia memulai satu usaha. Usahanya waktu itu adalah mendistribusikan saus botol, ya, saus botolan, kecap seperti itu. Ya. Lalu di 6 bulan pertama dia menyewa sebuah rumah yang sangat kecil, sederhana, yang tempatnya juga tidak strategis, digunakan sebagai gudang, ya kan. Dia berjuang setiap hari untuk menghadapi tikus, ya. Namanya rumah dijadikan gudang, tidak proper untuk menjaga higienitas, ya. Karena apa yang disimpan itu adalah makanan. Jadi mereka harus berusaha barang ini harus segera didistribusikan. Tapi kenyataannya distribusinya tidak selancar yang dipikirkan, ya. Tidak semua warung-warung, toko-toko itu dapat menerima produk daripada mereka. Tetapi dia konsisten terus, dia berani menghadapi penolakan-penolakan dari toko ke toko, dari warung ke warung ditawarin gitu kan. Banyak yang menolak, karena mereka sudah punya supplier yang lain, ya, yang lebih besar, yang lebih pasti, bahkan mungkin harganya lebih murah. Tapi dia pertama dia konsisten, kemudian dia berani, ya, menghadapi penolakan itu. Dia menganggap penolakan itu sebagai sebuah motivasi, ya kan, sehingga dia terus bergerak. Nah, ketemulah sebuah momentum yang mengubah hidupnya, yang mengubah segalanya, mengubah bisnisnya. Ada satu orang teman lamanya menawarkan kepada dia, ya, udah kau tambah produkmu itu, apa bang? Beras. Dari mana berasnya? Beras di waktu itu disebut namanya beras kampung, kan gitu kan. Beras kampung itu udah ditampung dari petani di daerah itu. Nah, temannya itu menampung beras dari petani, lalu menyerahkan ke dia untuk mengemasnya. Mulai ditawarkan ke toko-toko, ke warung-warung. Ternyata banyak yang suka beras kampung. Kenapa? Asli, segar, gitu kan? Bukan beras dari impor atau dari mana. Ini dari kampung, dari desa. Dia kemas. Nah, dari situ dia tambah produknya, dari yang pertama kecap, saus, sekarang sudah ada beras, kemudian ditambah lagi dari beras impor, ditambah lagi dengan makanan-makanan kemasan lainnya, termasuk air minum kemasan. Sehingga sekarang dia menjadi seorang supplier atau distributor utama bagi barang-barang bahan pokok di kotanya. Bayangkan, dia menjadi seorang penguasa di kotanya, khusus untuk barang-barang sembako.
Saya juga punya teman ya seperti itu ya. Dari awal dia merantau ya, ke kota di mana dia berada sekarang. Waktu itu dia masih lajang. Dia mengawali karirnya sebagai apa? Kerja di perusahaan. Kerja di perusahaan itu bukan posisinya baik. Posisinya apa? Posisinya jadi janitor, apa itu? Tukang bersih-bersih, ya kan? Tukang bersih-bersih. Toilet, lantai, jendela, kira-kira gitulah ya. Ya. Tapi orang mungkin teman-temannya mungkin akan mengejek dia. Ngapain kerja di situ jadi apa? Jadi tukang bersih-bersih. Carilah PT lain. Malam dia ngojek, pulang kerja dan sebagainya. Sampai ketemu komitmen, tapi dia berani ya, berani menghadapi tantangan. Lalu dia mulai berjualan. Dari situ dia tawar-tawarkan kepada si A, kepada si B. Ya, cari partner, pembeli. Nah, ditolak. Sering ditolak, tapi dia konsisten. Dia mempunyai mental pejuang, maju terus. Hari ini ya seperti mimpinya semenjak menginjakkan kaki di kota di mana dia berada sekarang. Saya harus jadi penguasa kota ini. Betul. Hari ini beliau menjadi penguasa di kotanya, khusus ya, khusus produk yang menjadi bidang bisnisnya hari ini. Nah, itulah teman-teman ya, tidak panjang lebar lagi, ya kurang lebih kita 20 menit di sini. Mungkin saya sampaikan sedikit resumenya bahwa ada 3 penghalang utama internal factors ya dari diri kita yang dapat membuat visi kita tidak tercapai, cita-cita kita tidak tercapai, yaitu yang pertama kemalasan, yang kedua ketidakkonsistenan, yang ketiga mental pengecut. Mari kita berjuang melawan yang 3 ini. Mari kita menjadi orang yang rajin, orang yang konsisten, orang yang mempunyai mental pemenang. Maju terus, salam sehat, jangan lupa subscribe channel Sangga Manalo. Kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat, boleh juga di-share kepada teman-teman yang lainnya. Sukses buat kita. Selamat berjuang.